Kejadian ini mulai terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namaku Selvi. Ketika lulus SMA, aku merantau ke Bandung untuk kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Aku tinggal di rumah sepupuku yang berada di daerah Cicadas. Rumah sederhana, hanya satu lantai. Di rumah ini hanya aku, sepupuku, dan 2 penghuni lainnya saja yang tinggal di sini. Mereka adalah teman sepupuku. Jadi, memang tidak terlalu banyak. Dan cerita ini bermula ketika aku disibukkan dengan kegiatan kampus yang mengharuskanku pulang sampai larut malam. Singkat cerita, hari itu hari Kamis. Setelah selesai melaksanakan semua urusanku, aku pun memutuskan untuk segera pulang. Kira-kira pukul 10:30 malam saat itu. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan bergegas membersihkan diri. Kulihat sepupuku sudah tidur di kamarnya. Setelah itu, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Untuk beberapa saat, aku mencoba mengistirahatkan badanku. Namun, aku agak sedikit terganggu dengan... Siapa sih? Malam-malam gini dengerin yang beginian. Pasti kamar sebelah nih. Aku sedikit kesal ketika mendengar musik itu. Pasti ini salah satu teman sepupuku yang ada di kamar depanku mendengarkan musik itu. Karena kamar di sebelahku kosong, tidak ada penghuninya. Awalnya aku mencoba untuk menghiraukannya. Namun lama-kelamaan musik itu membuatku menjadi tidak bisa tidur. Aku pun mencoba memberi kode dengan mengetuk pintuku untuk menyuruh dia mematikan lagu itu. Dasar nih, gak tahu gitu udah malam gini, masih aja denger yang begituan. Aku pun mencoba melanjutkan tidurku. Namun, belum lama aku akan tertidur. Bau apaan nih? Aku agak sedikit terganggu karena tiba-tiba saja mencium aroma busuk. Seperti bangkai. Tak kuat menahan bau itu, akhirnya aku putuskan untuk keluar kamar dan mencari sumber bau tersebut. Namun, aku tidak menemukan sumber tersebut. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku kembali masuk ke dalam kamarku dan siap melanjutkan beristirahat. Sampai... siapa tuh? Aku mendengar ada seseorang berjalan-jalan di lantai depan kamarku. Aku
aku dengarkan secara seksama. Kali ini terdengar suara pintu dibuka. Penasaran, aku pun bangkit lalu melihat keluar kamarku. Niatku untuk menegurnya karena sudah terlalu malam. Dan ketika kulihat, pintu kamar di depanku tertutup rapat. Namun, pintu kamar kosong di sebelahku terbuka. Aku intip, di dalamnya gelap sekali. Namun, terdengar suara tangisan. Awalnya, kukira itu salah satu teman sepupuku yang tinggal di sini. Namun, ketika aku masuk ke dalam kamar itu, loh, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba mendengar itu, aku langsung membalikkan badanku. Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamarku. Siapa itu? Pelan-pelan aku dekati kamarku dan menyalakan lampu kamar yang saat itu memang sudah kumatikan. Dan ketika aku nyalakan, tidak ada siapa-siapa. Melihat itu, aku langsung berlari menuju tempat tidurku. Namun, karena panik, aku tidak sempat menutup pintu kamarku. Pintu kamarku terbuka sedikit. Sampai lagi-lagi terdengar suara bising di luar kamarku. Aku sedikit mengambil selimut untuk menutupi badanku. Jujur, aku sedikit takut saat itu. Sampai akhirnya aku pun tertidur pulas. Keesokan paginya, sebelum berangkat menuju kampus, aku mencoba menanyakan kepada sepupuku untuk menegur teman-temannya. Namun, ketika aku menanyakan hal itu, sepupuku bilang kalau kedua temannya tidak pulang ke rumah ini. Mereka sedang melaksanakan KKN dari kampusnya. Mendengar respon itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan tak lama dari itu, aku pun langsung berangkat menuju kampus. Seperti hari-hari sebelumnya, aku sangat disibukkan sekali dengan tugasku di kampus. Dan lagi-lagi membuatku harus pulang larut malam. Singkat cerita, kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku baru saja sampai rumah. Dan benar saja, suasana rumah kini terasa sangat sepi. Hanya tinggal kami berdua saja, aku dan sepupuku. Kulihat sepupuku langsung masuk ke kamarnya. Tak lama ketika aku datang, begitupun denganku yang memutuskan untuk langsung beristirahat. Kubuka pintu kamarku dan menguncinya. Sebelum bersih-bersih, kurebahkan badanku ke atas tempat tidur. Namun tak lama dari itu,
Iya, bentar. Aku pun langsung beranjak dan membuka pintu. Iya, kena. Hah? Tidak ada siapa-siapa. Ketika aku bukakan pintu kamarku, kulihat tidak ada siapa-siapa. Kukira itu sepupuku. Sontak bulu kuduku pun berdiri. Aku merinding seketika. Sampai tiba-tiba saja gagang pintu yang ada di kamar sebelahku bergerak sendiri. Seperti ada yang memainkannya. Bergerak semakin cepat sampai... Astaga! Pintu kamar itu pun kini tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Aku pun hanya bisa terdiam sambil melihat ke arah pintu itu. Melihat itu, sontak aku semakin khawatir. Dan... samar, muncul sebuah sosok meloncat dari balik pintu itu. Penasaran, ku beranikan diri untuk mengintip dan... Kini, kulihat sosok perempuan dengan seluruh tubuh yang hitam legam seperti hangus terbakar. Perempuan itu pun meloncat-loncat sambil tersenyum dan tiba-tiba wajahnya menengok ke arahku. Dan ia menegakkan badannya. Mulutnya menganga dan wajahnya sangat menyeramkan. Tiba-tiba rambutnya terurai sangat panjang sekali sampai ke lantai. Dia tampaknya sangat marah kepadaku. Seketika aku langsung berlari menuju ke kamar sepupuku tanpa sempat menceritakan apa-apa. Aku pun langsung tertidur karena terasa sangat lemas. Keesokan paginya, aku ditemani sepupuku, memberanikan diri membuka kamar sebelahku. Karena aku yakin sumber teror semua ini ada pada kamar sebelah. Dan ketika akan kubuka, ternyata kamar itu terkunci. Aku pun membuka kuncinya, dan di dalam kamar itu kulihat barang-barang berserakan sekali. Ku bersihkan kamar itu. Setelah selesai, aku memohon izin permisi bahwa aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Maaf, saya tidak ada maksud mengganggu. Saya cuma tinggal saja di sini. Aku berbicara sendiri. Saya akan berkomunikasi dengan yang ada di sana. Karena kupikir merekalah yang menghuni rumah ini selain aku dan yang lainnya.